Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersukacita pada pagi hari ini kita beribadah bersama-sama. Mari kita mau ketemu dengan Tuhan bersama dengan tim Present Worship. Bersama seluruh jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Kita mau datang sujud menyembah kepada Dia, amin. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kita mau membuka hati kita untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami ada bersama dengan umat-Mu di tempat ini Bapa, untuk kami berjumpa dengan-Mu. Kami haus akan Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami. Roh-Mu yang berdaulat atas kami, Roh-Mu yang memimpin kami, Roh-Mu yang berkuasa atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. melayani Tuhan.
Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama katakan, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya bersukacita. Amin. Kita mau antusias untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Ya. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Ya, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Kami mau bersyukur. Dia baik. Kuasanya selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Yeah.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, 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 la 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 la. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya Bapak Ibu masih kuat berdiri untuk Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, untuk selamanya, sampai selamanya. Katakan bersama-sama, ya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, yes, amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakui kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami ada Tuhan, kami bisa bergerak, kami bisa bernafas, kami bisa mengangkat tangan, kami bisa memuji Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya Yesus.
yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini kami diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan telah lepaskan semua beban-beban kehidupan kami. Pada saat kami berseru mengagungkan nama Tuhan, Amin. ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami. Ada roh sukacita yang meluap yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan pada saat kami memuji Tuhan, kami membawa sakit penyakit, Tuhan lawat kami dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami lewat pujian dan penyembahan. Biar semakin hari kedepannya semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih. Kami menyerahkan hati, pikiran, telinga kami kepada Tuhan. Kami mau duduk dengan benar. Kami mau duduk dengan manis untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan. Karena yang kami rindukan pada saat kami masuk ke ruangan ini, kami pulang tidak sama lagi. Karena ada lawatan Tuhan terjadi di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Tuhan mampukan hamba. Tuhan urapi hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kerinduan kami, kebenaran firman yang kami terima, menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Menegur, mendidik kami untuk menjalani kehidupan ke depan lebih benar dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita fokus kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya ketika kita duduk di tempat ini, kita memuji, kita menyembah nama Tuhan. Lawatan Allah terjadi secara pribadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, tema firman pada saat pagi hari ini adalah berdoa. Temanya adalah berdoa. Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini pernah mendengar satu peribahasa berkata demikian. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Lalu kalau manusia mati meninggalkan apa Bapak Ibu? Meninggalkan nama. Meninggalkan nama. Nama baik menjadi sesuatu yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Orang mau punya kedudukan setinggi apapun. Orang dipakai Tuhan luar biasa. Seperti apapun. Orang itu punya kekayaan sebesar apapun. Tetapi kalau orang tersebut namanya kacau balau di luar, itu semua tidak ada artinya. Tetapi ada seorang bapak tukang becak. Dia bukan orang yang berpendidikan, dia bukan orang yang punya, dia tidak pernah mengenyam pendidikan sampai ke SMP, bahkan SD saja tidak lulus. Tetapi di kampung di mana dia tinggal, dia punya nama baik yang luar biasa. Sehingga setiap orang ketika mengenang
bapak tersebut, orang-orang itu mengatakan, memang beliau tukang atau penarik becak, tetapi karakter dia itu sungguh menjadi contoh yang luar biasa. Itulah nama baik Bapak Ibu. Nah, kita pun, masing-masing kita sebelum kita lahir, orang tua mempersiapkan nama buat kita. Nama-nama yang dipakai oleh orang tua kita itu bertujuan baik Bapak Ibu. Ada yang dikasih nama bejo. Tujuan orang tuanya hidupnya itu tidak susah. Biar bejo terus. Ada yang namanya Pak Untung. Kenapa? Karena orang tuanya berharap kehidupan anakku beruntung terus. Tapi ada juga yang namanya Joko. Joko, sampai menikah pun dia tetap dipanggil Pak Joko. Orang tuanya juga punya satu kerinduan yang sama, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita diberikan nama-nama tersebut oleh orang tua kita, tujuan orang tua kita adalah untuk kita menjaga nama baik diri kita sendiri, menjaga nama baik orang tua yang memberi nama kepada kita. Lalu, bagaimana jika kita sudah menjaga nama baik dengan sedemikian rupa, masih ada orang-orang yang ingin menghancurkan nama kita, ingin menjatuhkan nama kita, bahkan dia ingin menghancurkan reputasi kita. Dengan cara apa? Oh, banyak. Untuk menjatuhkan orang itu mudah sekali Bapak Ibu. Ya, ada yang difitnah, ada yang digosipkan, ada yang dicurigai dan bermacam-macam Bapak Ibu. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada kita? Kita berusaha menjaga nama sedemikian baik, tetapi orang lain berusaha menghancurkan nama kita. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu butuh sesuatu untuk kita betul-betul memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sudah berusaha menjaga teman kita sedemikian rupa. Menjaga sahabat keluarga kita sedemikian rupa. Tetapi di belakang kita ternyata tidak sama dengan yang dikatakan dengan di hadapan kita. Itu menyakitkan sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengajarkan, balas kejahatan dengan kebaikan. Karena yang menjadi hakim atas setiap kehidupan orang percaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada saat kita dilecehkan, pada saat kita difitnah, pada saat orang lain ingin menghancurkan kita, kalau kita ingat kepada Tuhan, kita ingat kebenaran dan janji-janji di dalam firman-Nya, kita pasti akan dimampukan. Aku akan berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Mungkin dagingku sakit, dagingku remuk, tetapi kalau itu di hadapan-Mu aku harus melalui. Aku bersyukur Tuhan. Karena kekuatan-Mu itu yang akan menopang aku. Setiap kita yang masih hidup mungkin pernah kita diperlakukan orang seperti itu. Saya pun pernah. Dan itu menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita membiasakan diri setiap pagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat segala sesuatu yang tidak enak itu terjadi atas hidup kita. Maka firman yang hidup itu akan berbicara kepada kita. Mengingatkan, menghibur. Ada saatnya ketika kita marah bergejolak dengan sangat. Tiba-tiba Roh Kudus katakan diam. Apa yang harus kita lakukan? Kita bilang sebentar Tuhan, ngamukku iki gurung mari. Belum selesai. Kenapa Tuhan suruh aku diam?
Tetapi Bapak Ibu, pada saat hati kita bergejolak dan Tuhan katakan diam, itu karena Tuhan ingin membela kita. Tuhan tidak mengajarkan kita lawan itu dengan kekerasan. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk membalas dengan kelembutan. Tidak apa-apa kita dilecehkan orang. Selama kita tidak bersalah, Tuhan yang akan menjadi pembela di dalam hidup kita. Saya mengatakan ini pertama berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya pun pernah, bahkan sering mengalami hal seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah berbuat hal-hal yang baik. Tetapi fitnahan-fitnahan itu yang Tuhan izinkan kita terima. Tetapi kalau kita mau belajar hidup dekat dengan Tuhan, keadaan seburuk apapun yang kita alami, Dia akan memberikan kekuatan. Dia memberikan penopangan. Dia memberikan jalan keluar. Dan saya percaya pada pagi hari ini, setiap kita pasti pernah mendengar sosok yang bernama Haman. Sosok yang bernama Haman, Bapak Ibu. Haman ini adalah tipe orang yang dia sangat gila hormat. Dia sangat membenci Mordekai dengan sebegitu rupanya. Supaya Bapak Ibu tidak penasaran, benar tak itu? Ayo kita baca di dalam Ester, kitab Ester. Pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 6. Ester 3 ayat 1 sampai ke 6. Perikop di atas adalah muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hammedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat. Apakah sikap Mordekai itu dapat tetap? Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat apa yang dilakukan Mordekai dan peraturan apa yang telah dibuat di negara tersebut. Bagaimana cara Haman untuk mendatangkan celaka kepada Mordekai, Bapak Ibu? Pertama-tama yang dilakukan adalah Haman memfitnah dan merusak namanya. Bahkan Haman merusak nama seluruh bangsa Israel di depan Raja Ahasveros, sehingga dikeluarkan perintah untuk membinasakan seluruh bangsa Israel. Coba kita sekarang lihat ayat yang ke-8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa.
dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ini adalah salah satu bentuk fitnah, Bapak Ibu. Bukan hanya nyawa Haman saja yang terancam, tetapi seluruh orang Israel akan dipunahkan. Lalu apa yang dilakukan di sini? Kita buka di dalam Ester 4 ayat 1 sampai 3. Apa yang dilakukan Mordekai pada saat dia menerima fitnahan? Apa yang dilakukan Mordekai pada saat dia dipojokkan dengan kesalahan yang tidak pada tempatnya? Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi, Ester 4 ayat 1 sampai 3. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Mordekai? Apakah dia berdoa seorang diri? Dia datang kepada Tuhan seorang diri? Tidak, dia mengajak semuanya untuk mereka boleh merendahkan diri dan hati mereka kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan berpuasa. Dia berdoa sungguh-sungguh. Bahkan firman mengatakan dia melolong-lolong di tengah jalan. Bapak Ibu, saya permisi bicara. Kalau mungkin kita pernah mendengar lolongan anjing di tengah malam, kita pasti ketakutan. Karena ada banyak orang-orang yang masih mempercayai tentang suara anjing. Jadi anjing itu kalau lolongannya panjang sekali, berarti itu ada roh halus di sekeliling kita. Tetapi kalau dia menggonggong dengan separuh-separuh, itu berarti ada pencuri atau perampok. Mordekai ini melolong-lolong di tengah jalan. Dia berteriak kepada Tuhan, menangis, berpuasa. Itu adalah waktu yang sangat mencekam, Bapak Ibu. Pada saat Mordekai melakukan seperti itu, Tuhan pun bertindak untuk membersihkan nama Mordekai dan seluruh bangsa Israel di hadapan raja. Jadi tidak hanya namanya saja yang Tuhan bersihkan. Bahkan Mordekai mendapat penghormatan yang luar biasa dari raja. Dan ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Coba kita lompat ke ayat yang ke-16. Dari Ester 4 ayat yang ke-16. Yang ke-15 dulu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kita, yang Tuhan mau, datang berserulah kepada Tuhan. Datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin kita dilecehkan. Kita dikatai yang tidak-tidak. Orang itu berusaha membuat mental kita down, Bapak Ibu. Dan kadang kita mengalami jalan buntu. Terus kita berkata, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi satu masalah, dan kita sudah bisa mengatakan aku tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa, itu bagus. Tandanya kita harus datang kepada sumber kehidupan itu. Ada masalah, ada sesuatu yang harus kita lepaskan, itu bukan hanya dengan doa, tetapi dengan puasa. Esther melakukan ini 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Malam pun dia tidak makan, tidak minum. Kadang-kadang kita ini puasa, cuma beberapa jam saja, sambatnya tidak karu-karuan. Kadang-kadang kalau puasa itu tidak ada orang ngirim makanan. Tapi pada saat puasa, justru makanan kesukaan kita itu dikirim orang-orang. Lalu kita berkata, oh Tuhan tidak menghendaki aku berpuasa. Kalau Tuhan menghendaki aku berpuasa, tidak mungkin makanan kesukaanku itu dikirim. Pembenaran diri. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh fokus mau kepada Tuhan, apapun yang dikirimkan kepada kita, kita akan tetap fokus kepada Tuhan. Tidak peduli makanan itu seenak apapun, kita bisa tolak sebelum waktunya untuk kita makan. Memang berpuasa itu tidak hanya berbicara tentang menahan lapar dan haus Bapak Ibu. Tetapi berpuasa itu berbicara tentang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Orang berpuasa itu membutuhkan sesuatu yang khusus yang harus dilakukan di hadapan Tuhan. Pada saat kita berpuasa bukan berarti tidak ada masalah. Ada banyak ujian-ujian kecil memang yang Tuhan sengaja lempar kepada kita. Bagaimana reaksi kita? Untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, bahkan ke depannya. Beberapa hamba Tuhan mengatakan, ke depan tidak menjadi semakin baik. Ke depan itu akan terus menerus kita akan mendengar sesuatu hal-hal yang menakutkan. Tetapi orang yang suka berdoa, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, jika itu semua Tuhan izinkan terjadi, dia akan diingatkan bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluar buat kita. Siapa sih Bapak Ibu yang tidak berputus asa? Ketika hati sudah sedih, ada banyak masalah yang kita terima. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kita. Kita tanggung itu seorang diri. Kita seperti tidak mempunyai siapa-siapa. Kadang itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau memberitahukan kepada kita. Ada satu kepastian, pengharapan yang tidak pernah mengingkari janji. Yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita akan diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan. Kalau kita terus membina kehidupan hubungan doa kita dengan Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi. Ada banyak orang jatuh di dalam masalah doa Bapak Ibu. Kenapa? Karena doa itu tidak dilihat orang. Doa tidak bisa dipuji orang. Lain kalau pelayanan yang dilihat mata, bertatap muka seperti ini. Tetapi ketahuilah, doa orang yang sungguh-sungguh dinaikkan di hadapan Tuhan, itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita pagi hari ini.
Aku datang dengan membawa pergumulan Tuhan. Dan pergumulan itu berat sekali buat aku. Aku tahu tidak mungkin ada orang yang bisa menolongku. Biasanya ketika orang mengalami kesusahan, sahabat atau teman yang sesungguhnya itu akan kelihatan, Bapak Ibu. Tetapi orang akan lebih mendekat pada saat orang itu mengalami kehidupan yang sukacita dan tidak bermasalah. Tapi jika pagi hari ini kita merasa sendiri, siapa yang aku ajak bicara? Siapa yang menolong aku, Tuhan? Kalau itu yang terjadi di dalam hidup kita hari ini, datang kepada Tuhan. Minta belas kasih-Nya. Minta kemampuan. Mungkin orang tua sedang bergumul dengan anak-anaknya. Para ibu, para bapak rasanya sudah tidak punya nasihat lagi untuk anak-anaknya. Dan itu membuat bapak ibu berputus asa. Pagi hari ini Tuhan katakan, datang kepadaku. Bawa doa-doa itu. Aku sanggup mengubah kemustahilan itu menjadi ada. Dan beban-beban yang kita pikul saat ini, kita tidak sendirian. Tangan Tuhan selalu terentang pada saat kita mengangkat tangan. Dan kita berseru, Yesus tolong aku. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Hanya doa yang sanggup menuntun dan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Kita perlu banyak berdoa. Saya kemarin menerima satu kiriman video, Bapak Ibu. Video itu menceritakan bahwa di Jakarta sudah mulai dikelola dengan satu alat. Jadi nanti orang-orang ke luar negeri, kita belanja, kita mau apapun. Kita sudah tidak perlu membawa apa-apa. Wajah kita tinggal ditempelkan, itu semua akan tersimpan di sana dengan rapi. Dan di situ ditulis dengan jelas. Orang-orang yang tidak memakai tanda tersebut namanya QR. Orang tersebut tidak akan pernah bisa keluar. Tidak bisa berbelanja. Tidak bisa melakukan hal-hal seperti biasa. Kemudian di situ ada tulisan-tulisan berupa angka. Muncullah 666. Itu bukan hoax, itu bukan dongeng Bapak Ibu. Itu betul-betul akan terjadi. Maka Tuhan ingatkan kepada kita, berdoalah senantiasa. Bahkan Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Buka 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat firman Tuhan itu sangat pendek tapi artinya sangat dahsyat dan luar biasa. Tetaplah berdoa. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini tentang Daniel. Firman Tuhan mencatat 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa dan memuji Allah. Kekuatan dari doa menjaga Daniel yang meski tinggal di negeri penyembah berhala dan diancam oleh orang-orang yang tak menyukainya, ia tetap tak gentar, bahkan terus berprestasi. Malah ketika Daniel terancam akan mati jika tetap berdoa, Daniel memilih tetap berdoa pada Tuhan. Ia memilih tetap menjaga nafas rohani, bahkan lebih dari menjaga nafas jasmani. Saya kalau mau berbicara tentang kesaksian, masalah doa tidak akan pernah habis Bapak Ibu. Saya pun hidup kalau tidak ditopang Tuhan.
tidak diberi pertolongan oleh Tuhan, saya juga akan hancur. Ada banyak hal yang harus dihadapi, yang itu rasanya kok jahat banget. Tetapi Tuhan terus mengingatkan, tetaplah berdoa. Tuhan tidak mau kita lengah. Bahkan setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan Tuhan bernafas, mempunyai kesehatan tubuh yang prima. Namun pertanyaannya adalah, apakah manusia rohani kita juga masih hidup? Mari periksa diri kita. Apakah doa masih menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari? Ataukah kita tidak masalah saat kita lupa berdoa karena sesuatu dan yang lain hal? Kita berdoa nunggu masalah ada. Kita berdoa mendekat kepada Tuhan ketika sakit penyakit itu menghampiri kita. Sedangkan Tuhan tidak mau itu terjadi atas hidup kita. Untuk itu, pagi hari ini, mari kita bersama-sama terus menjaga kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Sebab nafas rohani itu juga yang akan menjaga nafas jasmani kita. Maka jangan biarkan manusia rohani kita sesak nafas, sekarat, bahkan mati. Karena kita tidak pernah mau berdoa, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita bisa hidup. Kita bisa menikmati semua kebahagiaan Tuhan. Tetapi kalau kita meninggalkan doa kita di hadapan Tuhan, sekuat apapun orang itu, pasti akan jatuh. Tuhan tidak mau kita semua yang ada di tempat ini jatuh karena masalah. Tapi Tuhan mau ketika masalah itu datang, hadapi dengan doa. Andalkan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, tidak setengah, tapi tuntas, Bapak Ibu. Bahkan Mordekai juga diberikan satu kedudukan yang luar biasa di sini. Kita baca di dalam Ester 10, ayat 1 sampai 3. Saya mengundang tim musik untuk bisa maju ke depan. Kebesaran Mordekai. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Bapak Ibu sekalian, setiap peristiwa yang kita alami, jika Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi, kalau peristiwa-peristiwa yang kita alami, itu bukan kesalahan kita. Dialah yang akan menjadi penolong kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Apapun persoalan kita, sedang bergumul untuk siapapun, tetaplah fokus kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena doa merupakan sumber kekuatan atas setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian. Ingat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Pada saat kita mengalami sesuatu yang membuat hidup kita terpuruk, ingat kasih Tuhan Bapak Ibu. Ingat mujizat-mujizat Tuhan yang pernah dilakukan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Pada saat kita mulai putus asa, kita mulai merasa sendiri, tidak ada siapapun di sekitar kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kita tutup mata di hadapan Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri menghadapi semua hal yang menyusahkan. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Bawa nama-nama itu di dalam doa. Katakan kepada Tuhan, aku mengampuni Tuhan. Aku memberkati. Aku mengampuni, aku memberkati. Mungkin itu secara daging akan sakit buat kita. Tapi kalau Tuhan katakan ampuni, lakukan itu dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang hadir pagi hari ini Bapa. Engkau tahu setiap beban-beban kehidupan kami. Engkau tahu mungkin hari ini kami sudah tidak kuat lagi Tuhan. Tetapi firman-Mu pagi hari ini mengatakan bangkit dan berdoalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang sedang jemaat untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih
Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu Engkau menolong kami dalam kesulitan, saat ini pun ketika aku menghadapi susah, menghadapi kesedihan, pertolongan-Mu itu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau selalu memenuhi hidup kami dengan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu memuaskan hasrat setiap kami dengan cara-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Besar kasih Allah pada kita. Biarkan musik memainkan ini dengan lembut. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun pagi hari ini yang bisa menyembunyikan perasaannya di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun pagi hari ini yang sanggup menyembunyikan sesuatu yang paling kecil pun di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita berurusan dengan Tuhan. Yang paling mengerti hidupmu adalah Tuhan dan dirimu. Dan pagi hari ini Tuhan mau serahkan semua persoalan dan beban hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Kita tidak sendiri. Kita tidak akan pernah sendiri. Tuhan selalu merentangkan tangannya di depan kita dan Tuhan katakan, datang kepadaku yang lemah, yang letih dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Kalau memang kita sudah tidak kuat, izinkan Tuhan turun tangan menolong kita. Percaya dengan iman. Tidak ada satupun doa yang dipenuhi dengan cucuran air mata itu lewat di hadapan Tuhan. Tuhan menampung setiap air mata kita dalam kirbatnya. Dan pertolongan demi pertolongan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku Roh Kudus. Pagi hari ini Engkau melihat setiap kami sampai batas hati yang paling dalam. Apa yang kami bawa ke tempat ini? Sakit penyakitkah? Persoalan, pergumulan. Pergumulan tentang anak-anak, pergumulan tentang suami, pergumulan tentang istri, pergumulan dengan banyak hal. Mungkin membuat kami itu putus asa. Pagi hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Tolong Yesus, tolong kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Penuh pengampunan, penuh belas kasihan. Amin. Hanya kekuatan-Mu yang memampukan setiap kami. Engkau yang membalut setiap hati yang terluka Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan penopangan yang penuh
bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk menjalani hidup ini. Amin. Dan kami percaya pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Engkau ada di depan kami. Yes. Engkau menawarkan pertolongan itu buat kami Yesus. Amin. Amin. Kerala basika tangarala narala wasika rala barala narala. Terima kasih Tuhan. Terus penuhi hidup kami dengan kasih-Mu. Berikan kami kekuatan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua dilepaskan oleh Tuhan. Dari segala bentuk sakit hati. Dari segala bentuk fitnah. Dari segala bentuk gosip. Kami mau taruh itu di bawah kaki Tuhan. Amin. Kami mau berjalan penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Ya. Kami mengampuni orang-orang yang memfitnah kami. Amin. Kami lepaskan berkat dan pengampunan buat mereka. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bertahtalah di dalam hati kami. Dalam sepanjang hari ini, hidup, perkataan mulut dan tindakan kami dikuasai oleh Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Naikkan pujian tadi, bagian kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. lupa kasih. Ku takkan lupa anugerahnya. Amin. Dan ku luka dia berduka, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, masalah, pencobaan yang kami alami dalam hidup ini Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa kasih-Mu lebih besar dari apapun Tuhan yang kami alami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau menopang kami Tuhan untuk melewati apapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau ingatkan kepada kami untuk kami tetap berdoa Tuhan. Karena di dalam doa kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam doa kami mendapatkan jalan keluar. Di dalam doa kami mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk Engkau mengingatkan kami agar kami tetap berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, materaikan benih firman Allah yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami mengalami kuasa doa itu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bila Engkau terus memberi kekuatan, hikmat,
urapan yang daripada Tuhan menyertai langkah kehidupan hamba-Mu. Engkau pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-umat, bagi jiwa-jiwa yang dilayani oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan pesan ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin di WA sama Ibu Elisa atau di Japri sama Ibu Elisa untuk masuk dalam kepanitiaan Natal sehabis ibadah ini, jangan pulang karena kita ada pertemuan sebentar ya. Jadi bagi yang mendapatkan WA gitu ya dari Ibu Elisa, mohon untuk tidak pulang dulu tetapi tetap tinggal untuk kita ada pertemuan sebentar. Ya itu saja pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Shalom. Jangan lupa hari Jumat di tempat kami ada doa ya. Di mana itu? Di Daung ya. Ya. Kami ada doa ya. Jadi aku mau ikut doa, silakan ikut doa sama-sama hari Jumat ya. Mari kita terima berkat yang luar biasa. Musuhku, angkat tangan musuhku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah ini sudah selesai. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, pakai lebih lagi heran dan luar biasa. Tentunya jadikan kami jemaat-Mu kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan apapun oleh jemaat-Mu, Engkau yang membuatnya berhasil. Amin. Wajah Bapak menyinari Engkau, saudaraku. Amin. Wajah Bapak memberkati Engkau. Bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Yang saat ini diberkati Tuhan. Amin. Dan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Malaikat-Mu menyertai kami sampai tiba di rumah dengan keadaan baik. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.